Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-temanku yang baru menemukan channelku Cici Tarot. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dan follow-nya ya. Oke, hari ini saya akan bantu tarik energi orang yang sedang kamu fokuskan. Siapa tahu kalian ini penasaran dengan orang yang sedang kamu fokuskan ya. Tentunya barangkali teman-teman ini ada masalah dengan pasangan kamu. Mungkin kamu sekarang ini kondisi pacaran putus, kondisi pacaran terghosting, kondisi kalian bercerai, atau kondisi kalian ini lagi tidak baik-baik saja, atau juga kalian ada komunikasi tapi dia ini sepertinya kalau menjawab chatting, telepon itu sepertinya sekedarnya saja. Kesannya dia ini kelihatan cuek ya. Ada apa dengan dia? Oke, karena ini ada request masuk, maka saya akan bantu tarik energi dia ya. Saya bacakan request kalian ya teman-teman. Temanku semuanya dari Aceh, kemudian Sumatera, Jawa Barat ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Madura, teman-teman yang ada di Pulau Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Kalimantan, ya, Manado, Ambon, kemudian Papua. Teman-teman juga Papua banyak ya, di Aceh juga banyak nih ya. Kemudian di Sumatera juga banyak ya, di Kalimantan juga banyak. Juga teman-teman yang ada di luar negeri ya, di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Juga di Timur Leste, juga di Brunei, banyak teman-teman pendengar CC ya. Sukses buat kalian ya teman-teman, tetap semangat. Pikiran positif adalah vibrasi tertinggi kita, maka kita harus selalu positif ya, dan pandai bersyukur. Apapun yang kita jalani, kita pandai bersyukur saja, karena dengan cara bersyukur itulah energi paling positif ya dalam kehidupan kita. Oke. Bagaimana kondisi dia di sana? Kenapa sih dia bersikap seperti cuek, jutek, kemudian dia seperti tidak lebih banyak diam. Kalaupun dia berpisah dengan kamu dan dia sudah menikah dengan yang lain, atau dia dengan yang lain, intinya dia kenapa ya selalu diam. Ternyata apa ya yang di dalam hatinya, apa yang diprioritaskan dia, sehingga membalas saja males gitu ya. Di telepon juga di reject. Ada apa dengan dia ya? Oke. Oke, apa yang menjadi pikiran dia? Ternyata dia ada rasa kekhawatiran tentang hidupnya. Itulah kenapa dia ini mungkin ragu dengan kamu. Dia ada perasaan masih kecewa dengan kamu. Ada kekhawatiran yang sangat tinggi berkaitan dengan kehidupan dia. Dia seperti tidak yakin dengan apa yang dia jalani sekarang. Dia tidak yakin dengan perjalanan hidupnya. Dia tidak yakin dengan kondisi pilihannya, sehingga membuat dia ada rasa kekhawatiran. Mungkin kalau tidak sukses malu dengan kamu, kalaupun tidak sukses malu dengan keluarga kamu, kalau memang dia belum ada orang lain. Tapi kalau dia sudah ada orang lain, atau mungkin kalian cinta segitiga, cinta segi empat, apa yang membuat dia terkadang chatting tidak dibalas, kemudian hanya dirit aja, kemudian cuma kepo-kepoin kamu di media sosial, tapi dia tidak ada komunikasi, dan lebih arah dia itu lebih banyak diam. Kalaupun kamu chatting juga tidak dibalas, langsung diblokir, atau juga kalaupun tidak diblokir cuma dirit aja, kalau balas terlalu lama ya, seperti itu. Bagaimana kondisi dia sebetulnya, apa yang terjadi dengan diri dia? Ini ternyata dia ini ada rasa di mana dia itu tidak pede. Ada rasa di mana dia ini merasa setelah jauh dari kamu, atau
jarang komunikasi dengan kamu, ini ada rasa kekhawatiran tentang dia. Pokoknya intinya dia nih egonya tinggi. Dia kepingin yang terbaik, kepingin ini, kepingin itu, pokoknya sesuatu harus serba yang terbaik. Ini yang membuat dia khawatir. Kalau sampai dia tidak berhasil, dia akan malu dengan dirinya sendiri. Inilah kondisi dia di sana ya. Oke, mungkin kamu sudah memperjuangkan dia kemarin-kemarin. Mungkin ada sebagian kalian ini yang berjuang habis-habisan ya, masalah finansial. Mungkin kamu membantu orang tuanya untuk memperbaiki rumah, atau mungkin kamu membantu saudara-saudaranya, atau membantu orang terdekat dengan dia. Kemudian juga membantu dia, tapi dia untuk senang-senang sendiri, dia hanya mementingkan senangnya sendiri, bisa juga ya. Dan sementara kamu merasa termanipulasi dengan kondisi itu ya, tapi di sini yang jelas apapun yang kamu tanam adalah kamu petik. Karena kamu sudah tanam baik, maka akan kamu dapatkan kebaikan ya. Jadi jangan merasa rugi ya berbuat baik ya. Tetaplah berbuat baik, tetaplah menjadi orang yang baik, maka karena dengan baik itu segala sesuatu pasti kamu akan dapat baik ya. Endingnya kebaikan itu pasti akan baik ya, seperti itu. Bagaimana kondisi dia di sana? Kenapa sih dia tidak mau membalas? Kenapa dia reject? Kenapa dan tidak mau komunikasi dengan kamu? Sepertinya ada sebagian dari dia, mungkin kamu punya masalah dengan dia masih marah dengan kamu, seperti itu. Dan dia juga di samping marah dengan kamu, ada sebagian karena masalah ini ya, dia lebih prioritas ke pekerjaannya, lebih prioritas ke finansialnya ya. Contoh, kalau memang dia ini bersama kamu, kemudian dia putus atau bercerai dan dia memilih yang lain, dan kamu pasti penasaran dong, kamu chatting sama dia tapi di chatting kamu diblokir, kemudian kamu telepon juga kamu mungkin tidak diterima. Dan dia sekarang kondisinya berupaya untuk menutup diri. Bagaimana caranya dia itu bisa sukses. Segala upaya dia lakukan untuk dapat uang ya. Bagaimana untuk mencukupi kebutuhan keluarga ya. Sesusah apapun dia pontang-panting bekerja untuk menutupi kebutuhan. Intinya dia ini yang lebih difokuskan sekarang finansial dia, bukan pasangannya. Jadi di sini kalaupun dia sudah berumah tangga, lebih dia pentingkan finansialnya dan juga kepada anak-anaknya. Kalau memang dia sudah punya anak, kalau belum punya anak dan masih single, intinya dia kepingin finansialnya bagus. Menurut dia kalau finansialnya bagus itu dalam segala hal itu menurut dia adalah dia bisa menyelesaikan dengan baik. Terutama dia ini bisa membantu orang tua, membantu keluarga, membantu sanak famili. Nah seperti itu, intinya dia seperti itu, lebih fokus ke finansialnya dia. Itulah kenapa kalau di chatting lebih banyak dia membalasnya lama ya, kalau kalian masih ada komunikasi. Jadi di sini pekerjaan lebih prioritas nomor 1 ya. Itulah kenapa dia bersikap seperti itu. Dia khawatir kalau dia finansialnya buruk, dia takut kalau gagal menghadapi kehidupan dia. Dia takut gagal menjalani kehidupan dia takut kalau perjalanan hidupnya yang dia pilih sekarang ini tidak baik ya. Itu yang mengakibatkan dia sangat khawatir ya. Dan di sini dia mungkin lebih memilih yang lain daripada kamu, dan dia mungkin dengan memilih yang lain itu menurut dia tepat begitu ya, menurut dia ini yang terbaik, menurut dia ini yang membuat dia happy, menurut dia ini lebih lebih sukses dalam finansial. Kemudian dia lebih mendapatkan orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi. Ternyata tidak demikian ya. Ternyata sekarang ini kondisi dia, prioritasnya dia adalah finansialnya. Intinya nomor 1 adalah finansialnya, karena dia capek cinta-cinta tapi kalau dia tidak pegang uang pusing. Nah itu ya. Dia sekarang cinta-cinta tidak pegang uang pusing, terutama dia yang sudah punya anak ini ya. Apalagi yang punya anak atau baru punya anak kemudian ikut orang tua, ikut mertua, wah ini repot ya. Jadi itu kondisi dia di sana, yang dia kondisinya capek dengan kondisi
dia sudah berupaya tetapi dia tidak dapatkan apa yang dia mau. Contoh, dia ini sekarang ini berupaya setelah lepas dengan kamu, dia berupaya lepas, kemudian dia menata diri, mencari pekerjaan, tapi pekerjaannya ada kendala, kemudian ya sekarang mau tidak mau apa saja yang bisa dapat uang, seberat apapun untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ya dia akan lakukan seperti itu. Ini juga sebuah karma, teman-teman. Karena kemarin itu sudah manipulasi kamu, ini adalah sebuah karma dia ya, tapi dia tidak paham akan hal itu. Dia tidak sadar bahwa dia ini kemarin-kemarin sudah menanam karma. Dan karma seseorang itu jika yang tersakiti itu benar-benar memang belum bisa healing, belum bisa move on, maka karma itu tetap akan jalan ya. Dan karma ini biasanya akan lama ya, bisa memakan waktu tergantung ya, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, nah itu seperti itu. Dan perlu pahami ya, kenapa seseorang ini kalau sudah melakukan seperti apa ya, menyakiti itu, kenapa sih setelah dia dapatkan yang lain kemudian hidupnya setelah dengan berjalannya waktu itu tidak bisa sukses, itu juga karena karma ya. Jadi karma itu adalah bisa mengikuti apa yang dia lakukan atau yang kamu lakukan. Jadi karma itu memang tidak bisa apa ya, tidak bisa hilang ya. Jadi karma tetap akan ada pada apa yang kalian lakukan. Ini adalah penting untuk dipahami ya teman-teman. Lebih baik apa yang kamu lakukan bisa dengan baik, ya lakukan dengan baik. Kalaupun putus ya baik-baik, kalau cerai ya baik-baik. Lebih baik tidak usah blokir, lebih baik diajak komunikasi, ya sudah diajak komunikasi baik. Nah itu sebetulnya juga penebusan karma ya. Kalau orang yang kamu sakiti itu bisa menerima dengan baik dan bisa komunikasi dengan baik, itu juga penebusan karma. Sehingga apa? Berdampak kepada ekonomi. Nah seperti dia ini ya, orang yang sedang kamu fokuskan ini lebih banyak sekarang fokus kepada finansialnya ya. Baik kalian ini bercerai maupun putus di dalam hubungan, sepertinya dia lelah dengan percintaannya, dia lelah dengan kondisi apa ya, cinta-cintaan lah intinya begitu ya. Aduh ujung-ujungnya juga sakit, ya sudahlah aku fokus saja pada finansialku. Nah kalian mungkin bisa mengalami seperti ini, mungkin kalian menjalani jenuh dengan kondisi kalian sehingga kalian fokus dengan finansial kamu, pekerjaan kamu, fokus dengan keluarga kamu. Ya, demikian juga dia juga lebih fokus sekarang kepada finansial dia. Dia capek dengan percintaannya. Mungkin setelah menyakiti kamu, banyak manipulasi kamu, dia sadar apa yang dia lakukan itu salah gitu ya. Ini Cece, aku merasa salah. Nah itu dia ada introspeksi diri. Itulah kenapa dia, ya sudah Cece, sekarang hidupku aku fokuskan kepada pekerjaanku. Nah begitu ya. Jadi lebih banyak teman-teman, dia maupun kamu itu banyak yang berpikiran begitu. Karena kamu sendiri capek, dia sendiri juga capek. Dia capek manipulasi kamu, yang kamu capek termanipulasi. Akhirnya sama-sama capek, sama-sama sakit, sama-sama menderita, sama-sama masih seneng tapi tidak bisa ketemu. Karena apa? Yaitu tadi, karena karma ya. Oke. Kalian paham ya teman-teman bahwa dia di sana sekarang ini fokus kepada finansialnya, fokus kepada pekerjaannya, dan sepertinya memang dia begini ya. Ya sudah, waktuku habis dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam fokus kepada finansial. Nah, fokus kepada pekerjaan. Bagaimana caranya mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Nah, seperti itu. Karena dengan cara itu, itulah yang menghibur dia. Nah ini yang mungkin perlu teman-teman pahami ya. Kalau kalian di chatting kemudian tidak dibalas, kemudian baru 2 bulan, 1 bulan, 1 minggu, ya dia memang yang diprioritaskan pekerjaan. Jadi bukan kamu ya. Dan di sini memang nih yang dikejar adalah finansial. Jadi di sini kalau sudah teman-teman tahu, maka teman-teman tidak usah mengejar dia, tidak usah terlalu memaksakan kehendak. Aku kok nggak dapat perhatian si Cici, kenapa sih chatting kok terlalu lama, apakah dia tidak cinta aku, kenapa sih dia jutek cuek. Nah seperti itu ya.
Lebih banyak kondisi dia ini mikir finansial. Itulah kenapa kalau pacaran cuma setengah hati. Kenapa kalau menikah ini selalu aja ada masalah. Karena finansialnya kurang bagus. Itu yang membuat dia berpikir, oh ternyata ya berumah tangga itu kalau finansialnya kurang bagus juga ada masalah. Kemudian pacaran juga kalau memang karir keuangan juga kurang bagus, tidak mendukung. Nah, banyak di antara kamu maupun dia sama-sama berpikiran seperti ini. Ini kondisi dia ya teman-teman, bahwa dia sekarang lagi fokus kepada finansialnya. Apalagi di saat ini awal tahun ya, maksudnya pergantian tahun. Jadi ini mungkin dia lagi sibuk. Kalau belum kerja dia cari kerjaan, kalaupun dia sudah dapat kerja dia fokus gimana caranya karir keuangan dia bisa meningkat bagus. Kalau dia mungkin tim audit ya, tim audit mungkin dia seperti pekerjaannya tim audit pajak begitu ya, dari Januari ini lebih kencang ya. Dia bekerja nanti pertengahan tahun juga per semester dia harus fokus ke pekerjaannya. Nah, ini banyak yang demikian. Debt collector juga sama, target harus terpenuhi. Pegawai bank juga sama ya, untuk target bagaimana dapat kredit banyak, bagaimana dapat tabungan banyak. Yang seorang yang pekerja kantoran juga begitu, bagaimana cara pekerjaannya beres. Kemudian yang di proyek juga sama, bagaimana caranya dapat untung yang banyak. Jadi finansial dia ya lebih dia berutamakan ya. Kalau dia ini kerjanya rok-rokasem nih. Kalau orang Jawa rok-rokasem, apa itu rok-rokasem Cece? Oke. Pekerjaan yang ya mungkin sekarang kerja, besok tidak, besok ada kerjaan, bisa tidak. Nah itu kan ada yang itu. Ya itu juga dia mikir, aduh gimana nih hari ini aku dapat duit, besok enggak ada kerjaan. Nah itu kan ada. Nah kayak begitu juga dia apapun bisa dilakukan ya, pokoknya dapat duit. Nah kayak gitu. Nah ini perlu dipahami teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa. Kamu juga fokus kepada finansial kamu, dia juga biar fokus kepada finansial. Kalau kamu fokus pada finansial, kalau kamu sukses, ada potensi kalian ada komunikasi. Kalau kalian bisa ada komunikasi kan bagus ya. Kalau kamu sukses kan dia akan melihat kamu, tapi kalau kamu tidak akan sukses, dia tidak akan melihat kamu. Karena yang dilihat kamu adalah kesuksesan kamu ya. Oke, inilah kondisi dia di sana teman-teman. Cece, kira-kira siapa ya yang ada di dalam readingan ini? Oke. Di sini ada laki-laki kuning. Oke, bisa kita lihat ada laki-laki kuning, ada laki-laki kurus hitam tinggi, kemudian ada wanita kurus hitam tinggi, kemudian ada wanita glowing atau laki-laki tampan. Kemudian di sini ada seorang pekerja keras, di sini ada laki-laki kuning tinggi, di sini ada satu pekerjaan besar atau mungkin seorang pemimpin atau seorang kepala cabang, seorang pemimpin, seorang direktur, atau dia sekarang kepala bagian juga ada di sini. Ini kondisi dia di sana bahwa dia fokus kepada finansial karena dia kepingin sukses dan dia kepingin membuktikan kepada kamu juga kepada keluarganya bahwa dia bisa sukses ya. Oke, terima kasih teman-teman. Inilah readingan hari ini yang sudah kita bacakan alfabetnya. Sekarang saya bacakan. Yang tadi untuk gendernya sudah ya. Siapa tahu ada yang resonate. Kalau tidak resonate jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah ya. Nanti marah-marah nih sama Cece ya. Sesuaikan dengan kondisi kalian ya. Kalau resonate ya syukur. Kalau tidak ya sudah. Besok lihat readingan Cece lagi ya. Oke, di sini ada T, ada F, kemudian ada G, ada N, ada E, ada U, ada S, kemudian ada I, ada K, ada L, ada C, kemudian ada M, ada V lagi, ada I. Oke ya. Ada A, ada O, ada P, ada U, kemudian ada H. Oke teman-teman, inilah readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan. Terima kasih. Sukses untuk Anda semua. Tetap semangat. Jangan lupa selalu berbahagia. Dan apabila ada readingan yang resonate, semoga bikin kalian happy. Jangan lupa subscribe dan follow-nya. Kalau kalian kepengen share video ini silahkan bebas ya, saya akan izinkan.
Dan apabila teman-teman kepingin request silakan tulis di ini ya di kolom komentar ya. Nanti saya akan baca. Terima kasih, sukses buat kalian semua teman-teman dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Salam dari Cici, bye bye.